Berikut ini kami akan menyampaikan informasi terkait pembelajaran tatap muka terbatas 50% bagi daerah PPKM level 2 mulai hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas Senin tanggal 31 Januari 2022 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya instruksi Mendagri atau Inmendagri, pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan memonitoring di tengah peningkatan penyebaran virus COVID-19 terutama untuk varian Omikron ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan PTM terbatas, Sekjen Kemdikbudristek menyatakan bahwa Kemdikbudristek juga memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus COVID di beberapa wilayah. Untuk itu diterbitkannya surat edaran Kemdikbudristek tentang PTM terbatas 50% di beberapa wilayah PPKM level 2. Nah, dalam SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tersebut nanti juga akan kita lihat Bapak Ibu, ada perubahan ketentuan jumlah peserta didik dalam PTM terbatas hanya diberlakukan pada wilayah-wilayah dengan PPKM level 2 ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah surat edaran Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Ini dikeluarkan tanggal 2 Februari tahun 2022 Bapak Ibu dan akan berlaku mulai hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Surat edaran Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Surat ini ditujukan untuk gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Langsung saja kita lihat di keputusannya Bapak Ibu, keputusan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya disebut keputusan bersama 4 menteri. Dengan ini disampaikan ada beberapa hal. Ada 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Kemudian poin kedua, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Kemudian poin ketiga, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Poin keempat, orang tua wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau PJJ pembelajaran jarak jauh. Kemudian poin yang kelima, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama adalah dalam hal-hal berikut ini. Ada 4 poin juga yang diutamakan untuk pembinaan penyelenggaraan PTM terbatas. Yang pertama Bapak Ibu, memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Dan di poin terakhir, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Ini surat edaran yang dikeluarkan Mendikbudristek tanggal 2 Januari 2022, ditandatangani oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim. Demikian Bapak Ibu informasi singkat berkaitan dengan surat edaran Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019.